Tapi ada Asnawi menambah kecepatan cutback. Resmi kembali ke Legia Gdansk, Witan Sulaiman langsung gabung latihan tim. Seperti diketahui, Witan Sulaiman memang merupakan pemain Legia Gdansk. Pemain kelahiran Palu itu didatangkan pihak klub dari FK Radnik Surdulika pada September 2021 silam dengan kontrak 2 musim. Dia pun masih terikat kontrak dengan Legia Gdansk hingga 2023 mendatang. Namun Witan Sulaiman sempat dipinjamkan ke FK Senica, klub Slovakia, sebelum akhirnya klub itu mengalami masalah finansial. Setelah hengkang dari FK Senica, Witan Sulaiman sempat disibukkan dengan agenda padat Timnas Indonesia. Tercatat, dia sempat membela Timnas Indonesia di SEA Games 2021 dan kualifikasi Piala Asia 2023. Namun kini Witan Sulaiman sudah kembali ke kamp pelatihan Gdansk Kilai, julukan Legia Gdansk. Melalui sebuah pengumuman di laman resmi klub, Legia Gdansk sudah menerima kembali kedatangan Witan Sulaiman dan satu pemain lainnya yakni Krzysztof Tobes. Keduanya akan menjalani pemusatan latihan bersama pemain lainnya di Kędzierzyno, Polandia. Pelatih Legia Gdansk, Tomasz Kaczmarek, mengatakan akan terlebih dahulu untuk melihat perkembangan pemain berusia 20 tahun itu. Pasalnya, Tomasz Kaczmarek belum merasakan dampak kedatangan Witan Sulaiman lantaran dia langsung dipinjamkan ke FK Senica. Setelah itu, pelatih Legia Gdansk baru akan memutuskan apa yang harus dilakukan kepada pemain Indonesia tersebut. Tampil oke di 5 liga top Asia, gelandang muda Indonesia berharap dilirik Sintayong. Penggawa klub Liga Super Qatar SC yakni Khuwailid Mustafa Ibrahim rupanya masih punya mimpi untuk membela timnas Indonesia asuhan Sintayong. Namun sampai saat ini dia sama sekali belum menerima panggilan resmi dari sang pelatih ataupun PSSI kendati telah mengirim sinyal positif. Padahal, Khuwailid baru saja menjalani musim yang cukup oke bersama Qatar SC sepanjang 2021-2022 lalu, di mana klub tersebut finish di urutan ke-9 Liga Domestik. Khuwailid menuntaskan 14 pertandingan berdurasi 534 menit serta sempat membukukan masing-masing 1 gol dan assist. Catatan tersebut mungkin terlihat kurang mewah, namun patut dipahami jika Liga Super Qatar levelnya jauh dibanding Liga 1 yang mana menjadi kompetisi utama pemasok pemain timnas Indonesia. Qatar menempati posisi 5 besar daftar negara Asia dengan koefisien liga terbaik bersaing bersama Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Sementara itu Indonesia harus puas berada di bottom half, tepatnya di peringkat ke-24 dari total 41 negara yang tergabung bersama AFC, Asosiasi Sepak Bola Tertinggi Benua Kuning. Khuwailid Mustafa Ibrahim juga harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas yang dimiliki Qatar SC di lini tengah terutama ex-Bayern Munchen dan timnas Spanyol, yakni Javi Martinez. Tidak heran jika kemudian Khuwailid Mustafa Ibrahim berharap dapat setidaknya masuk dalam perhitungan Sintayong saat menentukan komposisi skuad timnas Indonesia. Ayah dari Khuwailid mengkonfirmasi jika putranya punya ambisi untuk bisa mengenakan kostum dengan lambang Garuda di dada. Tiga pemain keturunan U20 tiba di Indonesia, bela timnas di Piala AFF U19 2022. Tiga pemain keturunan Indonesia diundang Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam sebuah acara makan bareng. Ketiga pemain yang diundang makan bersama itu adalah Jim Crow, Kai Poham, dan Mark Christoffel, yang dalam waktu dekat ini juga akan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19. Momen makan bersama diunggah oleh pria yang akrab dengan sapaan Iwan Bule itu melalui akun Instagram pribadinya @muhammadiryawan84. Ketiga pemain muda itu pun duduk berdampingan sambil berpose. Baik Krok, Boham, Christoffel disinyalir akan kembali mengurus proses naturalisasi yang masih harus dilakukan. Ketiga pemain tersebut memang menjadi prospek PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia U19.
Ketiganya diharapkan bisa tampil di Piala AFF U19 2022 yang akan bergulir pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Mereka pun juga diharapkan bisa tampil membela Indonesia di Piala Dunia U20 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah di kedua turnamen tersebut. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia U19 pada turnamen tersebut. Pasalnya, Krok, Boham, dan Christopher akan menambah kekuatan skuad Garuda Muda untuk meraih gelar juara. Ungkapan Sintayong buat Vietnam terkejut. Media Vietnam Soha.vn kaget tahu Sintayong melatih 3 kategori timnas Indonesia. Media Vietnam itu bahkan menyebut Sintayong sebagai pelatih paling sibuk di Asia Tenggara. Saat ini pelatih Sintayong adalah pemimpin tersibuk sepak bola Asia Tenggara. Ahli strategi Korea ini juga memimpin 3 tim U19, U21, dan timnas Indonesia. Tulis dari media Soha.vn. Sintayong memang diberikan tanggung jawab untuk membesut timnas Indonesia mulai dari U19, U23 hingga senior. Itu tertuang dalam kontrak yang ditandatangani juru taktik Korea Selatan itu pada awal 2020 silam. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat Sintayong untuk memajukan sepak bola Indonesia agar lebih baik di masa depan. Itu juga diungkapkannya usai kembali ke Indonesia bersama timnas Indonesia pada Kamis 16 Juni 2022. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023. Usai berjuang di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Past all the pain and you find a door, open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.